setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta, komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery. 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia. Merdeka, merdeka, merdeka. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Cabang olahraga bulu tangkis kembali menorehkan prestasi yang membanggakan pada gelaran Olimpiade 2020. Medali emas untuk ganda putri Grecia Polii dan Apriani Rahayu, serta medali perunggu untuk tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting. Capaian perjuangan para atlet yang disambut sukacita dan juga tangis haru seluruh masyarakat Indonesia ini merupakan pelepas dahaga dari berbagai tantangan yang dihadapi di tengah pandemi COVID-19 dan sekaligus kado istimewa untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya pencapaian tersebut bukanlah hal yang instan untuk diraih. Perjalanan menuju atlet bulu tangkis yang berprestasi sangatlah berliku dan panjang. Jangan lupakan peran para pelatih yang melatih anak didiknya tanpa mengenal lelah. Lantas seperti apa cerita perjuangan seorang atlet bulu tangkis hingga mampu berprestasi mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia? Bagaimana perasaannya kala itu? Dan bagaimana pula membangun mental sang juara? Untuk itu, di episode kali ini saya akan berbincang bersama dengan seorang legenda bulu tangkis Indonesia sekaligus pemilik Sarwendah Badminton Club, Sarwendah Kusuma Wardani. Halo Mbak Endah, apa kabar? Halo Mas Aldi, saya kabar baik. Gimana kabarnya Mas Aldi? Alhamdulillah. Saya baik juga Mbak Endah. Wah Mas Aldi, bajunya bagus loh. Terima kasih Mbak Endah. Ini dalam rangka layanan Jakarta On TV episode spesial HUT ke-76 Republik Indonesia. Saya mengenakan pakaian adat Lampung nih Mbak Endah. Keren ya Mbak Endah ya? Oh iya. Mbak Endah, kita akan ngobrol-ngobrol seru nih dengan Mbak Endah. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Halo, saya Sarwendah Kusuma Wardani. Dan saya Aldi. Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Tegas inovasi Anda. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin
selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan harismamu. Mbak Endah, sebagai sarana edukasi publik, secara singkat bagaimana perkembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia saat ini? Ya, Mas Aldi, yang sekarang ya, kita ketahui ya, sekarang ini sarana perkembangan bulu tangkis saat ini berkembang pesat ya menurut saya. Itu dilihat dari animo dari pemain-pemain sekarang itu untuk menjadi pemain bulu tangkis itu sangat pesat ya. Kenapa? Contohnya dia selalu mengikuti pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan oleh PBSI. Contohnya itu seperti pertandingan nasional, lalu di beberapa daerah juga itu dia rajin mengikuti pertandingan. Kenapa? Karena dia ingin mencari poin dan menjadi pemain yang terbaik. Sedikit nostalgia nih Mbak Endah, hal apa yang melatar belakangi Mbak Endah ketika memilih mendedikasikan diri pada olahraga bulu tangkis hingga akhirnya Mbak Endah dapat meraih berbagai prestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Seperti apa proses yang Mbak Endah lalui? Oh iya Mas Aldi, saya ini kan dulu mulai bermain bulu tangkis itu di usia 10 tahun. Ya 10 tahun itu saya mulai dari di klub PB Mei dulu ya. Nah itu latihannya tuh tidak seperti yang sekarang. Dulu itu latihannya hanya seminggu 3 kali. Itu 3 kali dan itu hanya pertandingan di dalam setahun itu hanya 1 kali untuk di kejuaraan Jakarta Timur. Nah kebetulan saya kan main di wilayah Jakarta Timur. Nah itu setiap tahun tuh mengadakan pertandingan seperti itu. Nah setelah yang hasil dari pertandingan itu kita mewakili Jakarta Timur ke DKI Jakarta. Nah itu juga setahun sekali. Jadi ada 2 kali pertandingan karena dulu untuk pertandingan ya nggak seperti sekarang ini. Nah itu nah mulailah saya tertarik gitu loh. Wah seneng ya. Pertama kali saya ikut pertandingan itu saya langsung juara gitu loh. Ya itu juga melalui perjuangan yang berat lah. Nah itu setelah dari Jakarta Timur kan saya ke DKI. Nah ternyata di DKI itu kan ada wakil dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat nah itu ternyata itu ada yang lebih bagus lagi. Nah itu saya tertantang. Saya main di DKI itu ternyata saya langsung kalah di babak pertama. Nah itu saya tertantang banget ya. Saya pengen mau jadi juara. Nah itu di situ saya mulai deh latihan saya lebih rajin lagi dan saya tertantang juga untuk masuk ke sekolah Ragunan. Nah itu sekolah itu khusus untuk olahragawan dan itu juga tetap bisa berlatih pagi sore ya dan tidak meninggalkan sekolah. Menarik Mbak Endah, ternyata pembentukan mental sang juara ini telah Mbak Endah lakukan sejak usia dini, begitu Mbak Endah? Keren Mbak Endah. Mbak Endah ini saya tertarik nih dengan prestasi yang Mbak Endah raih yaitu kejuaraan Piala Dunia Bulu Tangkis tahun 1990 di mana Mbak Endah kala itu meraih medali emas, begitu Mbak Endah. Nah ini bagaimana Mbak Endah perjuangannya dilakukan? Karena di tahun tersebut usia saya masih balita nih Mbak Endah, jadi saya mau tahu banget nih ceritanya Mbak Endah. Silakan Mbak Endah. Mas Aldi mau tahu ya ceritanya? Itu terkesan banget. Kenapa? Itu di kejuaraan Piala Dunia waktu itu Triple Five ya. Nah itu kan pemain undangan semua. Jadi setiap negara diundang hanya dua atau tiga pemain untuk tuan rumah. Kebetulan kita kan tuan rumah, kita 3 pemain, itu pemain yang terbaik. Nah itu di situ saya tuh kejutan. Ya memang sih kita udah persiapan ya, ada untuk kejuaraan kejuaraan Piala Dunia itu. Termasuk ada Susi, ada Minarti. Nah di situ saya mengalahkan unggulan dan kebetulan waktu itu kan awalnya pertandingan itu kan di Bandung. Setelah semi kita pindah ke Jakarta. Nah itu kenapa saya terkesan banget itu saya dan Susi masuk semifinal dan ketemu pemain China waktu itu. Saya ketemu Tan Jiu Hong dan Susi ketemu Huang Wang. Nah di situ
luar biasa banget support dari para penonton di Istora. Tahu sendiri kan di Istora itu apa ya, para supporter kayak gimana gitu loh, mendukung banget gitu ya. Nah itu yang membuat saya jadi apa ya, tambah semangat. Nah di situ saya main jatuh bangun di semifinal tanpa diduga saya menang rubber set waktu itu. Wah luar biasa saya di situ. Nah itu pelatih begitu bangganya. Kenapa bangga? Karena dua-dua pemain itu masuk final, jadi All Indonesia Final, dan kebetulan di situ saya ketemu Susi Susanti. Ya udahlah, saya bilang kalau udah ketemu Susi ya udah aman dong gitu kan. Jadi nah ini ceritanya gini. Jadi mau finalnya itu kan main di siang hari. Jadi pagi itu kita pemanasan gitu kan, latihan. Ditanya, "Udah kamu latihan?" kata Susi gitu kan. "Enggak, udah tak ketemu kamu udah. Pokoknya mainlah, pokoknya tetap semangat gitu. Kita menunjukkan yang apa ya, permainan terbaik kita." Dan emang benar, jadi kita tuh mainnya enjoy seperti latihan. Itu supporter penonton di Istora tuh kayaknya puas banget dengan mainnya kita. Kenapa? Kita rubber set, terus pada saat set ketiga itu poinnya di posisi berapa ya? 11 sama kalau nggak salah. 11 sama, tinggal 1 poin dong. Itu pindah bola gitu kan. Nah saat terakhir itu saya spekulasi aja. Saya ingat banget di mana Susi mati ini pada di posisi sebelah kanan itu. Udah di situ saya bisa gitu loh. Hanya beda 1 poin. Di situ saya sujud bersyukur. Itu kenangan saya yang tidak terlupakan. Itu karena apa ya, sudah memberikan apa ya, sesuatu yang membuat pelatih itu terharu dan bangga itu. Mengharukan Mbak Endah. Tadi saya mendengar cerita Mbak Endah ini hati saya ikut bergetar Mbak Endah. Saya bisa membayangkan bagaimana nama bangsa Indonesia kala itu begitu harum dan juga begitu membanggakan. Terima kasih Mbak Endah dan juga para atlet yang terlibat. Luar biasa. Mbak Endah, ini saya tertarik nih dengan kisah Mbak Endah lainnya, yaitu Mbak Endah gantung raket itu di tahun 1995. Lalu Mbak Endah memilih menjadi seorang pelatih saat ini dan bahkan Mbak Endah juga menjadi pelatih pelatnas. Ini menarik nih Mbak Endah, transformasi dari seorang atlet lalu menjadi seorang pelatih. Hal apa yang melatar belakangi kala itu Mbak Endah? Oh ya gini, ceritanya gini. Saya waktu menjadi pemain, saya pikir gini, aduh jadi pelatih itu kan nggak gampang. Tapi itu kan saya itu kan mencari tantangan gitu. Emang sudah niat banget, pokoknya saya pensiun, saya mau jadi pelatih gitu. Tapi kalau mau jadi pelatih kan paling tidak punya gedung ya, punya lapangan gitu, lebih enak gitu ya. Nah udah deh nggak apa-apa deh, pokoknya saya mau jadi pelatih dulu. Nah itu kebetulan saya pensiun dari badminton itu tahun 1995. Nah terus saya mulai terjunnya tuh di 2002. Saya berawal dari klub dulu nih, klub saya Benaung waktu saya kecil itu. Nah situ sudah mulai. Nah itu ternyata tuh nggak mudah loh jadi pelatih itu kan, harus dekat dengan anak-anak gitu kan. Kalau zamannya kita main, ya udah kalau kamu nggak mau latihan keras ya sudah kan, yang mau jadi juara siapa? Ternyata tuh nggak gitu, harus ada pendekatan dengan pemain gitu. Nah di situ saya mulai belajar. Nah berawal dari anak-anak dulu, anak-anak harus senang dulu sama pelatihnya, kalau gitu baru bisa berjalan dengan baik ya gitu. Nah terus saya membuktikan dulu nih sampai tahun 2011 itu mulai kelihatan anak didik saya ada berprestasi. Siapa nih yang latih? Sarvenda. Oh iya gitu kan ada. Nah terus gini Mas Aldi, setelah 2011 mulai dilirik tuh, wah ini bagus ya. Nah saya tertantang supaya bisa jadi pelatih nasional di PBSI. Nah itu terwujud di tahun 2013 saya menangani pemain tunggal putri sampai 2016. Nah, tapi hasilnya juga ada gitu. Waktu itu saya membawa junior Gregoria itu meraih runner up di Junior Asia. Waktu itu di Bangkok. Meraih prestasi ketika menjadi seorang atlet. Lalu ketika menjadi seorang pelatih berhasil membawa anak didiknya juga meraih prestasi. Luar biasa ya pemirsa.
Mbak Endah, sebagaimana kita ketahui di setiap kejuaraan internasional ini atlet dan juga pelatih ini sama-sama berjuang Mbak Endah, sama-sama berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Artinya menjaga martabat bangsa di kancah dunia. Nah untuk itu dalam Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia saat ini Mbak Endah, bagaimana Mbak Endah melihat pentingnya penanaman jiwa kebangsaan dan patriotisme bagi atlet dan juga pelatih cabang olahraga? Di bulu tangkis ya gini Mas Aldi, pada saat pertandingan di negara lain ya, maksudnya di Indonesia itu pelatih dan pemain itu ya harus bersikap baik ya. Terus, itu harus ditumbuhkan rasa patriotismenya. Itu ya bisa dengan mau bertanding itu gimana? Bisa mendengar lagu-lagu perjuangan itu sangat membangun banget ya. Nah itu pada saat pertandingan itu dia itu harus apa ya? Saya ini pertandingan membawa nama Indonesia dan dia harus mati-matian lah di lapangan, dia harus berjuang dengan baik dan pelatih dan pemain itu harus bisa interaksi dan berkomunikasi dengan baik ya. Itu sangat berpengaruh banget untuk di lapangan ya. Itu karena pada saat itulah dia kemenangan itu ya ditentukan oleh pemain sendiri dan gimana caranya pelatih bisa menenangkan pemainnya pada saat dia tegang atau gimana ya pada saat pertandingan itu dia supaya dibuat tenang gitu loh itu. Semakin menarik pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV episode spesial HUT ke-76 Republik Indonesia. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang legenda bulu tangkis Indonesia, pemilik Sarwendah Badminton Club, Sarwendah Kusuma Wardani. Mbak Endah, pada gelaran Olimpiade Tokyo 2020 beberapa waktu lalu kembali tercipta sejarah emas dari bulu tangkis. Kali ini dari Grecia Polii dan Apriani Rahayu sebagai pasangan ganda putri pertama Indonesia yang meraih emas di Olimpiade. Lalu bagaimana nih Mbak Endah melihat prestasi dan perkembangan regenerasi atlet bulu tangkis di Indonesia saat ini? Ya Mas Aldi, kemarin saya lihat di final Olimpiade Tokyo itu saya terharu ya dengan keberhasilan Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Itu di luar dugaan ya. Yang kita harapkan kan ganda putra ya. Nah ini ternyata Apriani dan Grecia Poli bisa meraih emas. Ya kita bersyukur ya. Mereka sudah berjuang dan memang sudah ada persiapan ya untuk persiapan untuk ke Olimpiade Tokyo dan hasilnya yang luar biasa meraih emas. Nah ini saya percaya juga untuk regenerasi yang berikutnya dia akan merasa punya keinginan untuk menjadi mengikuti jejak seniornya ya. Tentunya dengan latihan keras ya, disiplin juga dia akan mengejar prestasinya untuk ya nanti ke depannya untuk lebih baik ya gitu untuk bisa menyamakan prestasi senior. Menarik Mbak Endah, lantas bagaimana gambaran singkat proses latihan yang harus dilalui oleh para atlet sebelum akhirnya sampai pada kejuaraan internasional? Silakan Mbak Endah. Nah gini Mas Ardi, untuk menjadi atlet yang bagus ya, yang berprestasi ya, itu harus melalui dengan latihan. Latihan itu yang sekarang ini bisa dilakukan latihan yang seminggu 3 kali, ada 4 kali atau ada yang lebih pagi dan sore. Dan itu harus dilalui seorang atlet dengan mengikuti kejuaraan nasional ya. Nah itu untuk gambaran seorang atlet, mereka harus disiplin, dia harus latihan tambahan. Latihan tambahan itu nggak cukup hanya seminggu sekali, itu harus dilakukan tiap hari, harus mengasah ya. Nah dan harus mengikuti pertandingan itu
harus rajin, sebulan itu bisa 2 kali atau 3 kali, dan tergantung dia persiapannya seperti apa ya. Untuk meraih prestasi itu dia harus melalui dengan apa ya, dengan komitmen total untuk menjadi pemain besar ya, tentunya ya, seperti lakukan itu. Beratnya latihan dan berbagai program yang harus dilalui oleh para atlet ini tentunya dapat menjadi pelajaran berharga nih Mbak Endah bagi kita untuk dapat kita terapkan dalam berbagai sektor kehidupan. Setuju ya pemirsa? Lantas Mbak Endah, selain harus menguasai teknik permainan, hal mendasar apa khususnya terkait dengan soft skill yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat mampu mengasah mental sang juara? Karena saya selalu meyakini Mbak Endah bahwa setiap orang ini senantiasa berada dalam lapangan pertandingan dan pemilik mental sang juara lah yang akan meraih kemenangan sejati. Silakan Mbak Endah. Ya benar Mas Aldi, untuk menjadi pemain hebat itu ya memang harus punya soft skill yang baik ya. Nah dia harus punya karakter, attitude yang baik tentunya. Dia bisa berinteraksi dengan pelatih dan lingkungannya ya, teman-teman di lingkungan di sekitarnya lah itu ya. Nah itu dengan mengasah mental itu kan tidak cukup hanya sehari, dia harus latihan, pertandingan. Nah, nggak cukup dengan itu. Nah, kan dilihat kadang-kadang dengan persiapan cukup, ya. Itu kadang-kadang di pertandingan dia kan harus melawan nggak cukup melawan dengan musuhnya ya. Saya katakanlah musuhnya. Dia tuh harus melawan, ada wasitnya, ada lesmennya, ada penonton. Nah, itu dia harus bisa mengatasi. Nah, itu dia bagaimana dia dengan pelatih bisa berkomunikasi dengan baik itu. Ya, saya rasa sih itu ya. Semakin menarik ya pemirsa. Mbak Endah, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan 215 negara di dunia ini tentunya memberikan dampak di berbagai sektor kehidupan, termasuk di sektor olahraga. Lalu sebagai seorang pelatih, tantangan apa yang Mbak Endah hadapi ketika pandemi COVID-19 ini? Dan bagaimana pula menaklukkan berbagai tantangan tersebut? Iya, ya dengan gini Mas Adi, dengan adanya pandemi ini kan kita tetap ya, kita program latihan itu untuk di yang saya pegang untuk anak-anak ini, saya ini tetap latihan seperti biasanya, tetap menjaga prokes ya. Tidak, kita menjaga juga nih anak tidak kemana-mana, tetap menjaga jarak gitu ya. Tapi dengan ada pandemi gini, otomatis pertandingannya juga berkurang gitu. Selama setahun ini kita kan tidak ada. Nah, tapi ternyata ada di wilayah Jakarta Timur juga ada beberapa itu mengadakan pertandingan. Tapi kita tetap mengikuti pertandingan ini, dan ya contohnya tidak boleh ada penonton ya, itu bisa dilakukan lah, maksudnya mereka mau mengikuti aturannya itu, dan ternyata ya itu selama ini berjalan dengan baik, dan kebetulan saya kan ada klub juga, saya juga kemarin juga mengadakan pertandingan seperti home turnamen, dan ternyata mereka banyak ya tetap mengikuti gitu. Jadi kita dengan pandemi ini kita tetap ada latihan, tidak ada libur, dan ternyata ya bisa gitu. Setuju Mbak Endah, latihan ini memang harus terus kita lakukan dan penerapan protokol kesehatan juga tidak boleh kendor, begitu ya Mbak Endah? Oh iya. Mbak Endah, lalu bagaimana Mbak Endah melihat dukungan pemerintah dan juga masyarakat Indonesia saat ini terhadap olahraga bulu tangkis? Yang saya lihat sekarang nih pemerintah ini, waduh luar biasa, saya terharu juga. Sekarang ini para atlet yang berprestasi tentunya ya, sekarang mendapatkan penghargaan yang luar biasa ya. Pemerintah juga memberikan bonus yang menurut saya cukup besar. Nah ini jadi saya sih sangat mendukung ya. Kalau emang mau jadi atlet ya nggak usah takut lah ya, masa depannya tidak ada yang sama ini kan, orang tua kan nggak mau ya, kalau jadi atlet tuh
nggak bakalan inilah masa depannya nanti. Nah sekarang nggak perlu takut, apalagi pemerintah sekarang kan sangat mendukung ya kan, yang tentunya yang untuk atlet yang berprestasi ya, mereka mendapat penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi menurut saya. Semakin menarik Mbak Endah, ini saya akan bertanya lebih banyak lagi nih kepada Mbak Endah. Tapi kita harus jeda dulu Mbak Endah, karena produser saya dari tadi ini kasih kode-kode terus Mbak Endah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV episode spesial HUT ke-76 Republik Indonesia. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang legenda bulu tangkis Indonesia sekaligus pemilik Sarwenda Badminton Club, Sarwenda Kusuma Wardani. Mbak Endah, kita lanjut lagi nih Mbak. Mbak Endah, di segmen ini saya tertarik nih dengan Sarwenda Badminton Club yang Mbak Endah dirikan di Pondok Bambu ya Mbak Endah. Bagaimana nih Mbak Endah perkembangan dan juga program yang dilakukan oleh Sarwenda Badminton Club tersebut untuk mencetak para atlet berprestasi? Ya, program yang disiapkan oleh SBC ini kita juga untuk mengadakan pertandingan seperti turnamen Sarwenda Badminton Club itu setahun sekali diadakan. Lalu mengikuti program pertandingan di luar SBC. Nah, itu dan pelatih biasanya menyiapkan atletnya untuk menyiapkan untuk pertandingan tersebut. Nah itu mengikuti pertandingan nasional. Kenapa? Karena kita kan tujuannya untuk ke pelatnas. Jadi anak ini harus kalau memang mau prestasi lebih bagus, dia harus rajin untuk mengikuti turnamen tersebut. Wah, menarik sekali Mbak Endah. Saya jadi ingin ikut bergabung nih ke Sarwenda Badminton Club. Kira-kira kalau saya daftar nih Mbak Endah, saya bisa diterima nggak nih Mbak? Baik Mbak Endah. Mbak Endah, kita mengenal dalam pertandingan bulu tangkis ini kan ada beberapa kategori Mbak Endah, yaitu ada kategori tunggal, lalu ada juga ganda putra atau putri, lalu juga ada ganda campuran. Nah, sebagai seorang pelatih, bagaimana Mbak Endah melihat perbedaan pembentukan karakter pemain dari ketiga kategori tersebut? Dan hal menarik apa nih Mbak Endah yang harus diperhatikan? Oh iya, jelas ya ada perbedaan. Contohnya gini, kalau untuk pemain tunggal kan dia hanya memikirkan untuk dirinya sendiri ya. Tapi kalau untuk ganda itu kan dua karakter yang harus disatukan, ya karakter yang berbeda disatukan. Nah itu biasa pelatih berperan, ya. Contoh kalau gini, kalau mau pertandingan misal, saya nggak mau lah sekamarkan gitu kan, itu ya kita ngikutin ya dia nggak biasa. Kenapa? Kalau menghindari yang nggak enak lah gitu, yang mengganggu nantinya pada saat pertandingan. Itu untuk yang di ganda ya. Tapi kalau di tunggal sih nggak ada masalah ya, hanya dia kan bertanding untuk dirinya sendiri gitu. Ternyata pembentukan karakter pemain dari berbagai kategori bulu tangkis ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Menarik ya pemirsa. Seperti itu ya Mbak. Baik, lalu apa nih rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Mbak Endah dalam Sarwenda Badminton Club? Oh, rencana ke depan saat ini Mas Aldi, saya punya keinginan saya untuk mencetak pemain yang bagus, ya paling tidak tuh pengantar anak didik saya ke pelatnas, itu aja. Dan itu kebetulan saya punya beberapa pemain yang memang disiapkan khusus untuk ya ke sana ke pelatnas itu loh. Tapi ya dengan ya perjalanannya dengan apa, pertandingan ya, kita rajin mengikuti pertandingan dan itu juga mereka juga ada juga diberikan fasilitas seperti dia mau latihan tambahan ya kita berikan gitu loh. Yang penting kita sudah mengarahkan dia nanti untuk pertandingan berikutnya dia harus lebih siap ya untuk bisa prestasi, bisa menunjang prestasinya, dan dia akan bisa terpilih nantinya untuk ke pelatnas itu. Baik,
Semoga Sarwenda Badminton Club ini dapat terus mencetak atlet-atlet berprestasi lainnya Mbak Endah dan semakin jaya raya. Amin. Mbak Endah, saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih Mbak Endah. Ini terkait dengan peran Mbak Endah sebagai warga negara. Bagaimana Mbak Endah melihat penyelenggaraan pelayanan publik saat ini di Jakarta? Oh ya, wah sangat baik ya Mas Aldi. Nah apalagi dengan layanan layanan antar Ajib ini sangat memudahkan untuk warga ibu kota. Ya, terima kasih untuk Pemprov DKI yang sudah memberikan layanan antar jemput melalui telepon dan web. Ya, ini sangat memudahkan untuk kita semua, untuk warga ibu kota tentunya. Terima kasih Mbak Endah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-PTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa memberikan kemudahan dan pendekatan layanan kepada warga ibu kota. Salah satunya dengan menghadirkan inovasi layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB, di mana petugas AJIB dapat melakukan penjemputan berkas perizinan dan juga pendampingan atau asistensi dalam pengurusan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan izin diterbitkan secara langsung di rumah atau kantor pemohon. Layanan AJIB adalah gratis. Mbak Endah, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Mbak. Sebelum kita mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Mbak Endah sampaikan kepada warga Nusantara, khususnya pemirsa layanan Jakarta On TV, agar terus menumbuhkan mental sang juara? Silakan Mbak Endah. Tetap bersatu, ya, menjaga kekompakan dan semangat. Baik. Halo warga DKI, saya mengajak urus izin sendiri, bahwa urus izin sendiri itu sangat mudah. Siap. Terima kasih Mbak Endah atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya Mbak. Oh iya. Iya. Ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk maju bersama menempuh jalan penuh tantangan adalah nilai dasar dalam membangun mental sang juara agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Saatnya menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memupuk mental sang juara untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga martabat bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan harismamu. Daku ingin jemariku ini menuliskan harismamu. Perlu mengurus izin?
Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah.